Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatannya, keberkahannya, nikmat kasih sayangnya, sehingga pada hari ini, hari Sabtu 14 November 2020, alhamdulillah kita dipertemukan dalam agenda FKOMG kelas 6 secara virtual. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati PLT Ketua Yayasan Al-Ummah dan jajarannya, yang kami hormati Kepala BPSP dan jajarannya, yang kami hormati ayah bunda sekalian ya, wali murid SDIT Ulul Albab khususnya kelas 6, yang kami hormati Ustadz Ustadzah SDIT Ulul Albab, serta anak-anakku semuanya kelas 6 SDIT Ulul Albab. Hari ini insya Allah saya di sini ya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pertemuan FKOMG kelas 6. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga sambutan, dan yang keempat adalah sosialisasi PSB dari ABSP. Mari kita awali agenda FKOMG kelas 6 di hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda FKOMG di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Nur Hamidin SPDI. Kepada Ustadz Nur Hamidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna
وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Nur Hamidin yang telah membacakan lantunan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dan kenikmatan iman Islam pada kita di hari ini. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDIT Ulul Albab, yaitu oleh Ustadzah Sulistyawati SP. Kepada Ustadzah Sulistyawati SP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan berlimpah-limpah kepada kita, sehingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat berukhuwah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, ayah bunda, khususnya wali murid kelas 6. Salawat dan salam kita haturkan bagi uswah hasanah kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami sampaikan terlebih dahulu yang kami hormati PLT Ketua Yayasan Alumah beserta jajarannya, Kepala BPSP beserta jajarannya, ayah bunda wali murid kelas 6 SDIT Ulul Albab yang berbahagia, serta ustadz-ustadzah yang ikut dalam mensukseskan acara ini, khususnya tim kelas 6. Juga barangkali ada anak-anak kelas 6 yang ustadzah sayangi, ustadzah banggakan ikut pula dalam acara pagi ini. Sosialisasi SMP Iting ya, atau sosialisasi PSP pendaftaran santri baru tahun 2021-2022. Masya Allah ya ayah bunda, tidak terasa 6 tahun sudah hampir di penghujungnya. Semester 1 sebentar lagi akan kita akhiri, dan kemudian nanti juga semester 2 insya Allah sudah di depan mata. Anak-anak kita kelas 6 sebentar lagi akan lulus, dan tentu saja selama 6 tahun di SDIT harapannya bekal yang sudah kita berikan kepada anak-anak itu menjadi fondasi yang kokoh kelak mereka di kemudian hari, di mana dasar-dasar pendidikan itu telah kita berikan, ada kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia begitu ya, serta keterampilan-keterampilan yang telah mereka dapatkan, dan kita mempersiapkan anak-anak kita mengikuti pendidikan jenjang yang lebih lanjut, di mana untuk jaringan sekolah Islam terpadu SIT ada 7 SKL yang harus kita penuhi di setiap kelulusannya gitu ya, di tiap akhir tingkat jenjangnya. Yang pertama adalah akidah yang lurus. Ini kita senantiasa kuatkan ke anak-anak kita menjadi fondasi yang
paling penting begitu ya Ayah Bunda. Akidah, kemudian yang kedua ibadah yang benar, kita bekali anak-anak kita tata cara ibadah dan seluruh rutinitas ibadah yang kita bimbingkan ke mereka gitu ya. Kemudian juga yang ketiga akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kemudian yang keempat pribadi yang sungguh-sungguh disiplin serta mampu menahan nafsu. Kemudian yang kelima interaksi dengan Al-Quran, baik membaca, menghafal maupun memahaminya. Kemudian yang keenam wawasan yang luas. Ini kita dapatkan dengan materi-materi pembelajaran gitu ya Ayah Bunda. Kemudian yang ketujuh keterampilan hidup atau life skill. 7S kali ini wajib dimiliki oleh anak-anak lulusan SIP. Nah Ayah Bunda, kita sebagai orang tua wajib mencarikan sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Kelak ketika nanti mereka lulus dari SDIT, harapan kami Ayah Bunda memberikan atau memilihkan sekolah yang terbaik untuk mereka. Kami di Yayasan Al-Ummah ada ABSP ya, Assalam Boarding School Pekalongan. Kita sama-sama punya misi besar untuk mencetak generasi robani yang punya intelektualitas tinggi. Ayah Bunda, tentu saja pendidikan yang berlingkungan Islam, yang berlandaskan Islam itu yang kita pilih. Harapannya kita bisa membekali mereka dengan bekal sebaik-baiknya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu saja dari kami. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan alternatif gitu ya, terbaik untuk sekolah lanjutan anak-anak kita setelah lulus dari SDIT Ulul Albab. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam peraturan pemerintah gitu ya, peraturan menteri, dimensi pendidikan meliputi 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, kemudian juga aspek keterampilan, dan juga aspek sikap. Nah, 3 ini sekarang menjadi dimensi yang tidak terlepaskan dari pendidikan anak-anak kita. Dan insya Allah kita di SIT, Sekolah Islam Terpadu, lebih pada menekankan pada karakter, penguatan karakter. Insya Allah itu dari kami. Semoga bermanfaat acara FKMG hari ini. Dan senantiasa diberikan kesehatan ya Ayah Bunda, dan diberikan pilihan yang terbaik untuk anak-anak kita kelak. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan dalam sambutan memberikan komentar ya sosialisasi PSBB untuk selanjutnya agendanya yaitu sosialisasi itu PSBB tahun 2021 yang insya Allah pada Ustaz SDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Satu saja yang dirahmati Allah, yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab, yang saya hormati para Dewan Asatidz dan seluruh ayah bunda wali murid kelas 6 dan ananda kelas 6 yang mungkin juga menyimak. Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini acara spesial kami dari SMBT Assalam untuk mensosialisasikan penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022. Mungkin nanti lebih banyak diskusi yang kami harapkan karena bagaimanapun sudah mengenal dekat sebenarnya dengan kami. Assalam Boarding School Pekalongan satu yayasan dengan SDIT Ulul Albab, dan sebagian mungkin dari ayah bunda juga sudah menjadi wali santri atau kakaknya ada di Assalam atau mungkin dulu alumni dan sebagainya.
Untuk ayah bunda bisa mengisi presensi kehadiran ya dengan chat di kolom di bawah YouTube dengan menuliskan hadir atau hadiro. Untuk selanjutnya sudah bisa terhubung ya. Ustaz Muhtadin bisa dilanjutkan. Baik, Ayah Bunda, perkenalkan saya sendiri Muhtadin. Saya Kepala Sekolah SMBT As-Salam Boarding School Pekalongan. Diamanai oleh Yayasan Aklumah sampai insya Allah 1 tahun, 1 periode ini, ya, sudah 1 periode. Lanjut, Sir. SMBT As-Salam Boarding School Pekalongan adalah sekolah boarding di bawah naungan Yayasan Aklumah sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulumnya, pendekatan pembelajaran yang efektif, membina karakter dasar kepribadian Muslim dan kompetensi santri, menitik beratkan pada kuatnya interaksi santri dengan Al-Quran. Kalau tadi Ustaz Sulis menyampaikan ada 7 SKL, di ABSP ada 6 pilar As-Salam Boarding School. Sebenarnya tidak beda jauh dengan 7 SKL tersebut, namun dikelompokkan pada sub-bagian yang menjadi satu akidah, yang kedua ibadah, kemudian akhlak, Al-Quran, wawasan, dan life skill. 6 ini yang menjadi pilar, sehingga seluruh bangunan kurikulum di ABSP tidak keluar dari 6 tersebut. Next. Salah satu kekhasan yang membedakan dengan SMBIT yang lain se-Indonesia ya, yang tergabung di JSIT adalah target tahfizul Quran. Kalau di SIT targetnya 2-3 juz, kalau di ABSP targetnya 5-15 juz. Ini juga yang membedakan dengan sekolah lain. Kalau ayah bunda ingin memilihkan ananda sekolah di mana, pelajari dulu yang pertama biasanya visi misi. Standar minimal sekolah se-Indonesia yang di bawah Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, standar minimalnya adalah sama. Namun yang membedakan adalah pada titik mana dia menitik beratkan menjadi visinya. Kalau itu tidak muncul di visi, tentu
kita tidak berharap banyak di situ. Contohnya di sekolah negeri gitu ya, berharap di situ ada tahfizul Quran. Tentu tidak ada di bangunan kurikulum. Agar nanti nyambung anak-anak kita yang dari SD Ulul Albab, akidah, ibadah, akhlak dengan poin indikator yang itu berlanjut karena bangunan kurikulumnya sama di SIT atau JSIT. Tentu memilihkan pilihan agar itu berlanjut adalah menjadi keniscayaan. Misalnya dari SBIT hafalan targetnya 1 juz, 2 juz. Agar itu nyambung nanti SMIT-nya menjadi 3 juz, 5 juz sampai 15 juz dan seterusnya. Di bangunan atau di SKL akhlak misalnya. Kalau di SD baru mengenal tentang misalnya disiplin gitu ya. Nanti SMP kelas 1-nya baru pembiasaan yang intens, kemudian kelas 9-nya terbiasa. Jadi dibangun dari SD, bahkan dari PAUD ya, kemudian SD, kemudian SMP dan SMA. Next step. Next. Nah, yang saya warnai kuning ini menjadi KKM atau target minimal. Kalau target seharusnya atau sesungguhnya adalah tiap semesternya 3 juz. Jadi nambah 3 juz. Dengan 26 jam pelajaran per pekan, insya Allah bisa terpenuhi. Tentunya modalitas atau kemampuan masing-masing santri atau siswa kan berbeda. Namun insya Allah dengan interaksi yang intens sepekan 26 JP itu tercukupi, walaupun nanti hasil akhirnya bisa berbeda. Yang terpenting adalah bisa menjalani atau mengikuti proses dengan baik, mengikuti kegiatan tahfiznya, kemudian bersungguh-sungguh dengan interaksi Quran. Next step. Seperti saya sampaikan tadi, memilih lembaga atau sekolah atau pesantren untuk anak-anak kita tentu kita pelajari visinya. Lembaga itu lebih menitik beratkan pada apa, selain mungkin secara umum juga sebenarnya bangunan kurikulumnya hampir sama, tetapi titik beratnya pada visi. Visi As-Salam Body School adalah terwujudnya generasi Qurani, pengemban risalah Islam, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, terampil dalam hidup, berwawasan lingkungan, dan siap masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dari visi ini kemudian diturunkan pada misi dan pada 7 SKL yang tadi Ustazah Sudis sudah sampaikan. Jadi titik berat pada generasi Qurani inilah yang kemudian menjadi ciri khas di SMBT Asal. Silakan next. Perkenalan untuk tenaga pendidik ayah bunda semuanya. Guru mapel ada 28 orang, kemudian tenaga administrasi 4 orang, guru tahfidz 21 orang dengan rasio 1 guru menghandle atau menghadonahi 10 sampai 15 orang, 15 santri. Kemudian musrif ada 16 orang atau wali asrama. Next. Nah, ini bangunan kurikulum yang saya sebutkan tadi. Secara umum atau pembelajaran umum sama sebagaimana SMP yang lain atau karena di bawahnya Kementerian Pendidikan. Kemudian pembelajaran khusus yang menjadi kekhasan ada tahfiz, halaqah tarbiyah, pramuka SIT, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian IT dan entrepreneur. Kemudian di program pondok ada kegiatan-kegiatan kekhasan di pesantren, pembiasaan ibadah, bahasa, hitobah, belajar malam, dan sebagainya. Variasi kegiatan, kalau kondisi tidak pandemi, kalau ayah bunda di SD Ulul Albab sudah terbiasa mengenal dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka di As-Salam kegiatannya hampir sama namanya, tapi nanti tingkatan pada targetnya yang kemudian ditingkatkan. Ada beberapa hal yang kemudian juga anak-anak usul untuk melakukan kegiatan tertentu dari anak-anak pengurus OSIS, pengurus Dewan Penggalang yang kemudian dikonsultasikan kepada pembinanya. Nah, ini bagian dari latihan leadership mereka. Next. Kita menyebut standar pagi, standar siang, standar sore, dan standar malam. Gambarannya adalah urutan kegiatan yang menjadi pembiasaan Islami di pesantren. Standar pagi mulai dari tahajud, subuh, tahfiz, mandi, sarapan, kemudian BRTT atau 5R dan duha dan sekolah. Semua di bawah pendampingan wali asrama. Dari membangunkan, kemudian sampai nanti
kembali ke asrama, makan juga didampingi, kemudian kegiatan bersih diri, dan sampai berangkat sekolah itu didampingi oleh wali asrama. Next. Kemudian roster siangnya sholat zuhur, kemudian makan siang, baca buku, mencuci, menyetrika, dan istirahat. Ini rekomendasi dari keasramaan atau di pesantren, tidur, namun beberapa santri cukup dengan istirahat biasanya. Next. Tidak semuanya mesti harus tidur. Untuk standar malam, kemudian dilanjut tadi asar, kegiatan sore, lanjut maghrib, kemudian tahfiz Quran, sholat isya, makan malam, kemudian baca buku, atau nanti bersama keluarga kalau yang daring. Saat ini kita polanya atau skemanya, yang masuk adalah 2 angkatan, yang satunya daring. Nanti berganti demikian selama pandemi. Kemudian istirahat, tidur. Next. Untuk kegiatan pekanan, infak, potong kuku setiap Jumat, ini juga didampingi, dikontrol, dicek. Kemudian tahajud call untuk yang daring, puasa sunnah di hari Kamis, kemudian ngaji keluarga, baca Al-Kahfi kalau yang daring. Kalau yang luring atau yang di pesantren, ngaji Al-Kahfi ada di masjid dan musola sesuai dengan forum mereka. Kemudian yang 2 pekanan, telekonferensi wali asrama atau diskusi antara orang tua dan wali asrama, forum parenting. Oh ya, yang pekanan yang daring atau yang luring, satu lagi ada video call setiap sepekan sekali. Next. Sarana prasarana, kalau bentuk atau foto atau video tadi sudah sedikit digambarkan. Ada 1 masjid, 12 ruang kelas, berarti masing-masing angkatan ada 4 kelas atau 4 rombel. Kelas 7 4 rombel, kemudian 2 lab TIK, 1 lab IPA, 1 musola, kantin, ruang makan, kemudian layanan laundry, lapangan atau ruang terbuka untuk bermain, dan toko atau yumat. Next. OKS, perpustakaan, ruang BK, ruang OSIS, kemudian ada ruang kamar atau ruang asrama ada 18. Sekarang ada 20. Kemudian ada 4 gazebo, ada lapangan voli, lapangan basket, lapangan takraw, ada meja lapangan pingpong ya atau tenis meja. Next. Akademik di tahun sebelumnya ketika masih ada UN, tahun 2016, 2017 sampai 2018, 2019, alhamdulillah SMIT As-Salam peringkat 1 untuk swasta se-Kota Pekalongan. Kalau swasta dan negeri jadi digabungkan, tahun 2016-17 peringkat 3, 17-18 peringkat 4, dan terakhir UN peringkat 3. Terakhir sebelum pandemi kemarin atau UN ditiadakan, kita Kota Pekalongan mengadakan tryout gitu ya. Hasilnya alhamdulillah peringkat 2. Di TO 2 kali, swasta dan negeri, SMP swasta dan negeri, dan MTS, alhamdulillah peringkat 2. Tapi tidak jadi ada UN karena kebijakan pemerintah demikian. Next. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk PSB insya Allah mulai tanggal 4 sampai 21 Januari, awal Januari, untuk tesnya nanti di tanggal 23. Pengumumannya tanggal 30 Januari. Next. Untuk siswa SD Tirul Albab, khusus ada jalur undangan. Jadi semua siswa kelas 6 nanti mendapat undangan, formulir, kemudian data isian santri yang kami titipkan kepada wali kelas SDT Ulul Albab di kelas 6. Jadi ayah bunda semuanya mendapatkan formulir karena jalur undangan. Yang kedua, biaya pendaftaran gratis. Kalau yang umum atau yang lainnya membayar 300.000 untuk pendaftaran. Semua yang SDT dari SDT Tirul Albab gratis biaya pendaftaran. Yang ketiga, infak pembangunan bisa diangsur, minimal 50% dibayarkan saat daftar ulang. Dinyatakan diterima tanggal 1 sampai 8 Februari daftar ulang, 50% yang untuk daftar ulang dibayarkan. Sisanya infak pembangunan sisanya dibayarkan maksimal 10 Desember. Kemudian potongan 20% infak pembangunan bagi yang memiliki hafalan 2 juz. Ini untuk semua, bukan hanya dari SD Tirul Albab.
Next. Ini beberapa dokumentasi foto launching pertama SMBT As-Salam Boarding School oleh Ketua JSIT waktu itu, Ustadz Syukur Muhab. Next. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan. Next. Ayah bunda yang mau bertanya silakan bisa langsung di live chat. Insya Allah nanti diskusinya kita jawab. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk survei barangkali yang sudah ingin melihat langsung di SMBT As-Salam Boarding School Pekalongan, dipersilahkan nanti bisa ke pesantren di hari-hari efektif ya, Senin sampai hari Sabtu, antara jam pagi sampai zuhur, atau nanti kalau mau sore berarti ibadah asar sekalian. Kami bolehkan, karena ini ada santri dan kebijakan yayasan, tidak boleh ada orang masuk ke asrama, berarti belum bisa melihat secara langsung kondisi di asrama atau di kamar. Tapi kalau melihat-lihat di pesantren, kemudian misalnya kamar mandi di samping kelas atau yang di bawah, sebenarnya bisa, nggak masalah. Ya, ini ada pertanyaan masuk, Ustaz Muhtadi. Bisa langsung dijawab. Baik. Maaf Ustadz, kalau untuk iuran-iuran itu dibebankan kepada santri dengan mengurangi uang saku atau bisa dibayarkan saat orang tua berkunjung, karena pengalaman teman saya uang saku habis untuk iuran dan denda. Saat pandemi ini, alhamdulillah sebelumnya di awal tahun 2020 itu kami bekerja sama dengan PSP. Ayah bunda juga di SD Turul Albab memakai PSP ya, platform sekolah pintar, dan santri sudah tidak memegang uang tunai. Sekarang ini santri tidak memegang uang tunai tapi menggunakan kartu. Kartu santri sekaligus sebagai kartu jajan. Mau infak Jumat, mau jajan atau belanja kebutuhan seperti deterjen, sampo, sabun itu di toko atau di Jumat semua pakai kartu. Kartu juga diatur limitnya maksimal berapa, minimal berapa. Insya Allah nanti lebih mendalam mengenal tentang itu nanti kalau sudah pengenalan awal lah. Tapi gambaran umumnya begitu. Kaitan dengan orang tua berkunjung, itu pun tidak boleh, kalau nanti pandemi sudah selesai, boleh berkunjung, itu tidak boleh memberikan uang tunai ke santri. Semua nanti menggunakan kartu PSP atau kartu santri. Jadi orang tua mengisi saldo PSP, maka saldo itu otomatis juga sebagai kartu, saldo jajan atau uang jajannya santri, uang belanja santri. Kurang lebih begitu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi ya bunda, yang mau ditanyakan. Monggo ayah bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi seputar tentang HBSP, tentang syarat-syarat tadi ya, barangkali bisa ada kelonggaran atau apa, bisa ditanyakan ulang. Atau mungkin kegiatan Anda selama di HBSP barangkali perlu diperjelas kembali. Sepertinya sudah cukup Ustaz Novi ya. Nanti lain hal, karena saya juga bisa ke SDT secara langsung gitu ya, luring, ada hal yang mungkin bisa diskusikan nanti berlanjut insya Allah. Insya Allah pekan depan hari Sabtu kami akan menitipkan formulir dan data isian dan lain-lain ke wali kelas 6. Ayah bunda yang kemudian memilih SMBT As-Salam sebagai pilihan pendidikan anaknya, nanti silakan bisa langsung mengisi, dan itu pun dikembalikannya nanti tidak harus langsung ke SMBT As-Salam. Kalau mau langsung ke SMBT As-Salam lebih baik, karena nanti bisa langsung lihat pesantren, nanti dikembalikan titipkan wali kelas kembali juga bisa. Kurang lebihnya demikian.
Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih setelah bersama menyimak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada SD Turul Albab, tim yang kemudian menyiapkan segalanya. Semoga Allah berikan yang terbaik, sehingga bekal atau pendidikan untuk anak-anak kita juga yang terbaik sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Muhtahdin ya, sudah memaparkan tadi tentang profil ABSP dan berdiskusi ya pada ayah bunda. Jazakumullah khair yang sudah membersamai agenda FKMG kelas 6 di hari ini, sudah menyempatkan waktu dan berkesempatan untuk ikut bergabung, serta Ananda semuanya ya yang ikut menyimak pada live di hari ini. Semoga agenda FKMG ini bisa tadi yang memberikan gambaran tentang akan kemana selanjutnya Ananda akan melanjutkan ke jenjang ke tingkat lanjut yang pertama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku MC mohon maaf. Kita tutup bersama-sama untuk agenda FKUMG hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.